Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ilham Dwi Novianto dan Nita Lucy Kurniawati alias Haidar ini ingin memaparkan hasil wawancara kami dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama. Profil koperasi. Nama koperasi: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama atau KSPPS Binama. Alamat koperasi ini berada di Jalan Magelang, Yogyakarta, Jarangan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, kode 56172. Bidang koperasi, simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Visi dan misi. Visi: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Binama sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai visi, yaitu menjadikan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah terbaik di Jawa Tengah. Sedangkan misinya: 1. Berkinerja unggul dan berkesinambungan, yaitu senantiasa tumbuh, berkembang, dan berpredikat sehat dari tahun ke tahun. 2. Memiliki sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. 3. Memiliki anggota yang loyal. 4. Memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan bagi anggota. Selanjutnya, sejarah singkat koperasi. Pada tahun 1990, dunia usaha, khususnya usaha kecil dan mikro, banyak dihadapkan kendala dalam pengembangan usaha, terutama pada aspek permodalan. Kemudian tahun 1993, Koperasi Binama lahir, diprakarsai oleh para mantan aktivis kampus dari tokoh masyarakat. Selanjutnya, tahun 2013, berdirinya Binama di cabang Magelang ini. Perkembangan koperasi. KSPPS Binama cabang Magelang berdiri sejak tahun 2013. Koperasi ini harus merintis dari awal atau istilahnya babat alas yang hingga saat ini sudah berjalan selama 7 tahun. Pada awal pendirian, harus bersaing dengan PMT dan koperasi lainnya yang sudah berdiri lebih awal serta sudah dikenal oleh masyarakat Magelang. Namun seiring berjalannya waktu, kini anggota KSPPS Binama sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun dan sudah mulai dikenal oleh masyarakat Magelang. Produk simpanan dari KSPPS Binama. Yang pertama, Sirela atau simpanan sukarela lancar. Simpanan yang didasarkan atas akad mudharabah yang kadar keuntungan yang diberikan ditetapkan sesuai nisbah bagi hasil yang ditawarkan Koperasi Syariah Binama. Yang kedua, Sisuka atau simpanan sukarela berjangka. Simpanan berjangka yang didasarkan atas akad mudharabah yang kadar keuntungan diberikan ditetapkan sesuai nisbah bagi hasil yang ditawarkan Koperasi Syariah Binama. Yang ketiga, Simapan atau simpanan pembiayaan. Simpanan yang didasarkan atas akad wadiyah yadamanah yang mana simpanan tidak diberikan bagi hasil. Yang keempat, Tasyakur atau tabungan persiapan kurban. Simpanan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, namun untuk penarikannya hanya dapat dilakukan sekali dalam 1 tahun, yaitu seminggu menjelang Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang kelima ada tarbiyah atau tabungan arisan berhadiah, simpanan dengan ketentuan yang berlaku pada periode berjalan. Kemudian yang terakhir ada tabungan tawaf. Tabungan ini dapat disetorkan sewaktu-waktu, namun untuk penarikannya hanya dapat dilakukan sekali sewaktu memenuhi ketentuan siskohat. Selanjutnya, profit koperasi. Profit koperasi atau sisa hasil usaha yang diperoleh dalam 1 tahun KSPPS Binama cabang Magelang berada di kisaran rata-rata 100 juta. Jumlah tersebut setiap tahunnya termasuk stabil. Kalaupun ada peningkatan ataupun penurunan, hanya beberapa persen saja. Kemudian, manfaat yang hendak dicapai. Yang pertama, manfaat sosial, yaitu terciptanya solidaritas dan kerjasama antara anggota KSPPS sehingga terbentuk komunikasi ekonomi anggota yang lebih produktif. Yang kedua, ada manfaat ekonomis. Terwujudnya lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha-usaha di sektor kecil dan menengah. Yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha yang dapat memberi nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi umat Islam. Yang terakhir, meningkatkan kepemilikan aset ekonomi bagi masyarakat Islam. Sasaran yang hendak dicapai.
Yang pertama, sasaran financing. Yang menjadi sasaran financing atau pembiayaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah yang berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan. Yang kedua, sasaran funding. Yang menjadi sasaran funding atau penggalangan dana adalah anggota yang berasal dari individu, lembaga-lembaga donor, BUMN, dan instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu hambatan dan tantangan yang dihadapi. Hambatan KSPPS Bhinama karena banyak kompetitor seperti BMT yang dominan hanya di Magelang sehingga mempunyai cabang yang ada di wilayah Magelang itu sendiri. Sedangkan KSPPS Bhinama hanya ada satu cabang di setiap kotanya, sehingga harus lebih optimis dalam menjalankan koperasi. Tantangan internal karena perbedaan pendapat yang wajar di setiap unit koperasi. Karena di KSPPS Bhinama sendiri dijalankan atas asas kekeluargaan, di mana tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Tantangan eksternal koperasi berasal dari wilayah itu sendiri. KSPPS Bhinama berada di ruko yang terdapat pemukiman di belakangnya, sehingga harus menjalin hubungan yang baik agar tercipta suasana yang kondusif. Kebijakan Koperasi Bhinama. Kebijakan yang dijalankan tentunya sudah sesuai dengan SOP atau Standard Operational Procedure. KSPPS Bhinama dijalankan berdasarkan prosedur dari pusat sehingga setiap kegiatan dan kebijakan yang dijalankan harus berkoordinasi dari atas persetujuan KSPPS Bhinama pusat. Peluang Koperasi Bhinama ke depan. Dengan adanya anggota yang sudah cukup banyak, harapan KSPPS Bhinama ke depan dapat memperoleh referensi untuk membantu UKM dan usaha lainnya di Magelang. Kesimpulannya adalah KSPPS Bhinama ini merupakan salah satu koperasi yang ada di Magelang. Dengan didirikannya sebuah KSPPS Bhinama ini dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, khususnya di Magelang, agar menjadi lebih sejahtera dan warga dapat mengembangkan atau menyalurkan kemampuan dalam bidang organisasi, serta memudahkan anggota dalam belanja kebutuhan pokok karena bisa secara kredit dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini adalah foto kami ketika kami melakukan wawancara bersama Kepala KSPPS Bhinama Magelang. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kalau teman-teman mau tanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang jelas. Teman-teman tetap jaga kesehatan. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Dan jangan lupa like buat video kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.